warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu semua para peserta. Selamat bergabung di webinar Ikatan Guru Indonesia dengan tema sentral yang tadi kami sudah sampaikan bahwa IGI Sultra dalam dedikasi untuk guruku. Ya. Webinar ini kami selenggarakan dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Guru Nasional dan insya Allah kami rencanakan akan terus berlanjut. Ini adalah webinar yang pertemuan perdana yang kami selenggarakan dan insya Allah akan ada sesi-sesi kegiatan berikutnya juga akan diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kami juga kembali memperkenalkan di room meeting kita sudah hadir Ibu Haja Sulfajriani Indah sebagai pemateri presenter kita pada sore hari ini yang akan membawakan materi tentang desain flyer menarik menggunakan poster My Wall. Di flyer yang kami bagikan, Bapak Ibu sudah bisa membaca tadi. Saya lanjut kembali ya. Jadi kami persilahkan Bapak Jasmine Suryadi selaku Ketua IGI wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sepatah kata dalam kegiatan webinar ini. Disilakan Pak Jasmine. Baik, terima kasih. Halo, suara saya jelas? Ya, jelas Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini sesuai yang kita jadwalkan kita bertemu dalam kesempatan dan suasana yang baik. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, karena pada saat ini saya tahu ada saudara-saudara kita yang tidak begitu fit, tidak begitu sehat, bahkan mungkin sakit, tapi kita alhamdulillah masih dikaruniai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ibu host dan presenter kita pada sore hari ini. Kalau soal kualifikasi saya tidak perlu membahasakan, mungkin Bapak Ibu sebagian besar telah cukup mengenal beliau ini. Ya, saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu partisipan yang meluangkan waktu di sore ini yang seharusnya mungkin sudah waktu-waktu santai ya, tapi masih menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya menyapa dulu teman-teman karena saya lihat ini yang sempat saya tahu di chat itu ada dari Gorontalo, dari Ambon, dari Buton, dari Banggai. Ini dari Banggai tadi saya sempat baca beritanya bahwa ada salah satu calon wakil bupati yang kecelakaan tenggelam pada saat mau kampanye. Kita turut berduka cita gitu. Kemudian juga teman-teman ada saya lihat dari Cirebon, dari Bandung ya, ada juga Ambon, Maluku tadi sudah ya. Kemudian dari Buton Tengah, Bandung, kemudian Makassar juga ada saya lihat, Palembang ya, Ponorogo bahkan, kemudian untuk dari Sulawesi Selatan ada, Sumatera Barat juga ada, Madura, Kalimantan Timur, banyak sekali. Alhamdulillah ini adalah pertemuan kita sore hari ini, saya bisa bilang merupakan miniatur Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kita bergembira karena momentum Hari Guru ini masih terus kita menggelorakan semangat untuk saling meningkatkan kompetensi kita. Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk speakernya di mute dulu Bapak Ibu sekalian ya.
kegiatan hari ini, sore hari ini adalah Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tenggara menggunakan momentum peringatan HUT IGI yang ke-11 dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Kita insya Allah akan menggunakan momentum ini untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sejenis dengan ini, karena pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kita dibatasi. Halo Pak Jasmine, bisa di mute kembali dulu, di unmute dulu. Ya. Oke. Baik. Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita membatasi pertemuan-pertemuan tatap muka, sehingga pada hari ini adalah bentuk manifestasi daripada mendukung anjuran-anjuran pemerintah itu. Insya Allah dalam waktu-waktu yang akan datang, kalau kemudian sudah cukup aman, kita akan menyelenggarakan juga kegiatan-kegiatan tatap muka. Bapak Ibu, untuk lebih jauh mungkin ada di antara kita mungkin baru berkesempatan bertemu di ruang secara virtual ini. Perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Baharudin selaku host kita. Ya, saya sehari-harinya bertugas sebagai kepala sekolah SD di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Konawe Selatan persisnya. Kalau pengalaman organisasi sendiri, saya saat ini juga masih, alhamdulillah teman-teman, dipercayakan sebagai Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Kabupaten Konawe Selatan. Jadi memang kalau aksi harus diakui tidak sesanter namanya IGI begitu dan organisasi lain seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Baik, Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tenggara itu sudah terbentuk secara organisasi di Sulawesi Tenggara ini pada tahun 2010, ya, tahun 2010, dan alhamdulillah sampai sekarang keanggotaan kita sudah ada sekitar 2000-an, ya, yang tersebar di 17 kabupaten di Sulawesi Tenggara, ya. Saya sering bilang dengan teman-teman bahwa IGI tetap harus tumbuh, karena insya Allah visi dan misinya tidak ada keraguan di dalamnya. Karena IGI tumbuh benar-benar dari bawah, aspirasi bottom up, sehingga ketika teman-teman bergabung di IGI, insya Allah tidak ada keraguan soal kemauan bergerak, soal kemauan sharing and growing together itu terus tumbuh di dalam hati dan di dalam sanubari teman-teman yang bergabung dalam IGI. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang belum bergabung dan merasa cocok untuk bergabung dengan visi dan misi IGI, karena jujur saja dan kami tegaskan, IGI tidak punya agenda lain, ya. IGI tidak punya agenda lain. Jangan ada keraguan bahwa fokus kita hanya bagaimana kita bisa saling meningkatkan kompetensi kita. Sebagai testimoni, sebelum di Ikatan Guru Indonesia, saya juga tidak, ya, meskipun saya juga belum banyak tahu pada saat ini, tapi saya banyak hal yang saya tahu, yang saya belajar dengan bergabung di IGI. Ini luar biasa, ya. Kalau kata orang, namanya 1001 hal saya belajar dari IGI, termasuk materi-materi yang akan ditampilkan pada hari ini. Saya juga nanti belajar tentang ini ketika sudah bergabung di IGI, Bapak Ibu sekalian. Kenapa itu kemudian menjadi penting? Karena ini menjadi modal kita. Kita menjadi guru ketika kompetensi kita baik, insya Allah kita di dalam menjalankan tugas kita juga kita akan semakin bisa percaya diri, menyampaikan metodologi pembelajaran kita akan berpengaruh sangat besar terhadap insight yang kita miliki. Baik Bapak Ibu sekalian, Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tenggara khususnya, kami sangat terbuka, khusus di masa pandemi ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu, khususnya di Sulawesi Tenggara ini. Kita ada memfasilitasi, kalau ada inisiatif-inisiatif daerah mau menyelenggarakan seperti ini, silakan kami dihubungi, ya, atau mungkin kontak yang Bapak Ibu sekalian kenal dari Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tenggara, seperti boleh lewat Pak Bahar atau boleh lewat presenter kita.
kita akan insya Allah memfasilitasi room Zoom seperti ini. Meski tidak banyak, room yang kita bisa sediakan hanya bisa dengan maksimal 500 peserta. Hanya itu yang bisa kami sediakan. Karena ya dari sisi pembiayaan kita juga harus diakui IGI tidak punya iuran Bapak Ibu sekalian. Kami hanya punya inisiatif pribadi untuk saling mendukung, tidak saling ada mendorong dibayar sehingga kegiatan ya. seperti ini bisa terlaksana. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau ada inisiatif seperti itu dalam waktu-waktu yang akan datang silakan disampaikan kami. Misalkan Bapak Ibu punya ide yang cemerlang, ini nih bagus kita buat kegiatan kayak gini, sampaikan ke kami. Kalau tidak langsung ke saya, mungkin ada teman-teman yang dikenali, kami ingin materi ini, tolong dong dicarikan, dibuatkan. Insya Allah kita akan bisa penuhi Bapak Ibu sekalian, karena saya dan teman-teman tidak tahu semua hal, tapi insya Allah kita akan belajar mencari tahu hal apapun itu yang kiranya menjadi aspirasi dan keinginan teman-teman. Virtual koordinator informasi, kebetulan kita bertemu insya Allah acara puncak Hari Guru Tinggi dan Hari Guru Nasional, IGI akan menyelenggarakan webinar, insya Allah webinar tanggal 26 itu dengan judul Pendidikan Akar Kemajuan Bangsa, yang insya Allah pematerinya sekarang kita dalam tahap sudah ada komunikasi awal. Insya Allah Wakil Gubernur, kemudian Rektor Universitas Harboleo, kemudian ada juga kita merencanakan pemateri-pemateri yang berwawasan internasional yang bisa memberikan kita wawasan baru tentang bagaimana pendidikan yang berkualitas itu. Saya kira itu mudah-mudahan kita tetap bisa bersama-sama nanti bergabung dan insya Allah sesuai jadwal bisa terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kita semua, Pak Bahar, Ibu Presenter Fajriani, Bapak Ibu sekalian peserta yang sudah meluangkan waktu yang sangat berharga ini bersama-sama kita insya Allah. Dan yakinlah apapun yang kita meluangkan hari ini, kalau dia bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf ini agak panjang kali lebar sama dengan luas. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, sabar lagi rasanya kita ingin menyaksikan materi yang akan segera disampaikan oleh Ibu presenter hebat kita pada sore hari ini. Langsung saja kami persilakan Ibu Hajah Fajriani Indah untuk membawakan materi Create Amazing Flyer with Poster My World. Pada Ibu Hajah Fajriani Indah, disilakan. Ya, terima kasih Pak Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua IGI Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Bapak Ibu sahabat IGI dimanapun berada, saat ini sedang mengikuti kegiatan roadshow IGI Sulawesi Tenggara dalam rangka Hari Guru Nasional. Ya, saya tadi sudah diperkenalkan saya Fajriani Indah. Saya mungkin biasa disapa Ibu Indah. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu yang hadir di sini sudah biasa melihat saya warawiri. Hari ini saya didaulat oleh teman-teman untuk dari IGI untuk bisa berbagi terkait dengan pembuatan flyer, ya, baik itu sebagai media poster, media flyer ataupun media pembelajaran. Halus sekali, tidak ada itu. Saya mohon izin Pak Bahar share screen. Ya, silakan Bu Indah. Sudah bisa terlihat layar saya? Sudah Bu? Sudah, bisa.
Oke, terima kasih. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan tentang bagaimana membuat flyer ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bahar tadi, sebenarnya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui sahabat Igi ya yang hadir pada sore hari ini, tetapi saya hanya ingin berbagi selama ini pengalaman saya mengutak-ngatik flyer, baik itu flyer media aplikasi Canva, poster My Wall, Trello, PowerPoint ya. Tapi hari ini kita hanya berbagi bagaimana membuat flyer itu terlihat menarik dengan menggunakan poster My Wall. Kenapa poster My Wall, Bapak Ibu? Karena poster My Wall ini sangat mudah digunakan, kemudian gratis ya. Saya kira siapapun teman-teman itu suka kalau yang gratis, apalagi kualitasnya juga bagus. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat di layar saat ini itu adalah beberapa flyer yang pernah saya buat di poster My Wall ya. Ini flyer yang saya buat, mungkin tidak bisa saya tampilkan semua, tapi ini adalah sebagian kecil yang sudah saya pernah buat menggunakan poster My Wall. Dan hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana sih membuat flyer seperti ini, karena kita tahu bahwa flyer itu adalah suatu media kita menyampaikan itu nasi yang media dibahas promosi itu kita untuk menyampaikan warung Amir. kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Saya kira ini bukan hanya digunakan, ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran ke siswa kita. 10.000. Baik, Bapak Ibu, untuk materi ini saya buat PowerPoint ini sebagai panduan nanti Bapak Ibu untuk belajar menggunakan poster My Wall ini untuk membuat sementara nanti habis makan baru nanti mungkin bisa minta bantuan Bapak Ibu, nanti bisa download ya. Oke, sebelum kita melangkah, karena nanti ini kita mungkin lebih banyak bagaimana kita praktek ya, demo langsung menggunakan poster My Wall ini. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat sebuah flyer. Nah, saya sih menulisnya itu sebagai tips bagaimana kita mendesain sebuah flyer menarik. Jadi beberapa hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Yang pertama tentunya aset-aset dari flyer tersebut ya. Kalau saya menyebutnya aset itu adalah segala hal yang kita butuhkan terkait dengan pembuatan sebuah flyer. Jadi kalau contoh yang simpel yang Bapak Ibu sedang lihat seperti ini, membuat flyer seperti yang ada di layar ini, berarti yang saya butuhkan itu adalah aset-asetnya itu adalah foto pemateri atau presenter, kemudian foto host. Jadi foto orang-orang yang nantinya akan mengambil peran di dalam kegiatan yang ingin kita buatkan flyer. Kalau di sini mungkin karena yang keynote speakernya itu Bapak Justin Suryadi, jadi fotonya yang saya siapkan, kemudian saya sendiri sebagai pemateri dan Pak Baharudin sebagai host. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkondisikan. Nah, kemudian logo. Jadi yang perlu kita siapkan lagi logo, asetnya berupa logo. Jadi kita siapkan semua dulu sebelum kita masuk ke aplikasi. Jadi yang kita butuhkan adalah logo. Kira-kira kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah kegiatan, sebuah video conference, maka kegiatan itu disupport oleh lembaga apa saja. Nah, itu yang perlu kita siapkan logonya. Kalau sekolah berarti logo sekolah yang perlu kita siapkan. Nah, di sini kegiatan ini diselenggarakan oleh IGI sehingga
saya hanya menyiapkan logo IG. Nah, karena saya ini juga terbiasa di Sultra Cerdas, nah biasanya kalau di Sultra Cerdas yang disiapkan itu adalah logo Sultra Cerdasnya, logo Dikbud, kemudian logo provinsi, kemudian yang mensupport itu adalah PSDK. Jadi biasanya seperti itu. Nah, kalau di sini karena cuma IG, jadi logo IG yang disiapkan. Nah, aset berikutnya yang diperlukan itu adalah barcode ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat barcode-nya terlebih dahulu. Kemudian save dalam satu folder. Jadi nanti ketika kita membuat flyer atau poster, maka kita tidak susah lagi untuk mencari asetnya. Kita sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Jangan lupa Bapak Ibu, aset itu kita persiapkan dengan sesuai kebutuhan. Jadi tips pertama yang Bapak Ibu perlu persiapkan itu adalah kira-kira temanya apa. Jadi kalau saya selalu mengambil contoh ini karena saya menampilkan flyer yang seperti ini Bapak Ibu. Judul yang diberikan ke saya itu adalah Create Amazing Flyer. Jadi yang ada di kepala saya itu adalah mencari tema flyer, template flyer yang kira-kira sesuai dengan tema. Nah, jadi saya mengambil seperti ini Bapak Ibu. Kemudian biar terlihat lebih menarik, Bapak Ibu menentukan pilihan warna dan gambar. Nah, kalau flyer yang saya buat ini saya tidak mengambil di template yang disiapkan oleh Poster My Wall. Jadi Poster My Wall itu saya gunakan hanya aplikasi untuk saya menyusun aset-aset saya di dalam aplikasi PMW ini. Asetnya itu semua berasal dari luar. Artinya tidak ada aset yang saya gunakan itu berasal dari PMW. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membuat flyer itu menggunakan template, itu juga tidak masalah, itu lebih mudah. Nah, kenapa saya gunakan seperti ini? Ini karena saya punya rancangan sendiri gitu. Jadi membuat flyer itu ada dua Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki ide, maka Bapak Ibu bisa menuangkan idenya Bapak Ibu, kira-kira nanti model flyer yang mau saya buat seperti apa, temanya apa, konsep warnanya seperti apa, gambar-gambar apa yang dibutuhkan. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki ide, maka Bapak Ibu nanti masuk di udah dengar suara tidak mutih. Ya, saya lanjutkan, tadi ada gangguan sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai ide, misalnya Bapak Ibu bisa mencari ide dulu dengan menggunakan template. Bapak Ibu nanti tinggal mengetikkan kata kunci di pencarian di aplikasi PMW. Nanti kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa saya sarankan ke Bapak Ibu tadi beberapa hal, menyiapkan aset, kemudian memilih warna dan gambar. Jadi usahakan warna yang Bapak Ibu gunakan sesuai dengan tema. Kalau memang warnanya itu kalau saya menyarankan bagus kalau yang cerah-cerah ya. Ini yang saya tampilkan ini memang warna-warni gitu, cerah, karena temanya juga create amazing flyer gitu. Jadi sesuatu hal yang menarik. Kalau warnanya cerah itu menarik perhatian orang yang membaca. Hanya dengan melihat flyer, wah ini kira-kira temanya apa ya, yang mau disampaikan apa ya, kok semenarik ini gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita perlu memilih warna-warna yang cerah. Itu kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Kemudian warna yang cerah itu warna-warna yang berani. Makanya saya menggunakan warna merah di sini. Warna merah itu sangat menonjol. Saya gunakan di bagian bagian dasar flyer ini karena konsepnya itu saya ngambil konsep putih untuk aset-aset foto yang ada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ketika saya membuat flyer ini, jadi ini hasil stalking juga di Facebooknya Bapak Jasmine Suryadi, di Facebooknya Bapak Baharudin gitu. Jadi saya hanya menyesuaikan, oh Pak Bahar bagus pakainya putih, kemudian warnanya cerah. Saya coba mencari di Facebooknya Pak Jasmine, jadi tidak perlu harus merepotkan pemateri atau orang-orang di dalam ya. Kalau mereka punya media sosial, ya kita cari saja, kemudian kita sesuaikan warna-warnanya. Karena kalau juga kita menggunakan warna-warna yang tabrakan,
itu juga sepertinya tidak seru bagus dong ini. dilihat ya oleh orang yang dengar saja melihat itu flyer kita. materi Kemudian terus, pilih gambar yang benar-benar merepresentasikan kegiatan yang kita laksanakan. Nah, yang dimaksud cuma saya bikin di kegiatan yang materi. dilaksanakan ini kan roadshow ya, roadshow. Kemudian temanya itu adalah flyer, sehingga saya memilih gambar atau template itu betul-betul di backgroundnya itu kelihatan flyer-flyer yang menarik gitu, karena kan temanya create amazing flyer. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat flyer disesuaikan. Kalau misalnya temanya tentang Hari Guru Nasional, maka upayakan backgroundnya itu terkait dengan kegiatan di HGN itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bawa materinya tentang Microsoft, maka upayakan backgroundnya itu ada nuansa-nuansa Microsoft gitu. Jadi terbawa orang yang melihat, dengan melihat flyer kita, orang tahu materi yang mau diantarkan seperti ini. Jadi lebih sesuai. Jangan malah bertolak belakang gitu. Materinya misalnya Microsoft, yang di belakangnya itu tidak nyambung dengan tema. Orang akan bilang ini yang ditampilkan apa, yang mau dibawakan apa gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pemilihan kata-kata untuk judul. Nah, ini biasanya judul yang terlalu panjang itu meribetkan gitu. Jadi kita memilih judul itu jangan terlalu panjang gitu, karena pembaca itu tidak terlalu suka membaca yang panjang. To the point aja, inti yang ingin kita sampaikan sebenarnya itu apa gitu. Kemudian pilih kata-katanya yang kira-kira cepat perhatian orang gitu. Seperti mungkin yang dibuat flyer tadi ini, ngambilnya create amazing flyer. Orang akan berpikir amazing itu luar biasa. Apa sih yang luar biasa? Apa sih yang luar biasa dari flyer ini? Gitu. Jadi yang kata-kata yang seperti itu yang menarik perhatian orang gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, jenis dan ukuran huruf. Nah, diupayakan jenis dan ukuran huruf itu jangan yang terlalu susah untuk dibaca orang. Ada kan biasa flyer ya, terlalu memilih huruf yang cantik akhirnya saking. Halo, masih bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Masih lanjut. Oh ya, saya kira jaringan saya putus, tolong diingatkan. Oke. Selanjutnya tadi sampai di jenis dan ukuran huruf. Jadi diupayakan Bapak Ibu gunakan huruf yang mudah dibaca. Jangan ingin terlihat cantik hurufnya, pada akhirnya orang sulit membaca. Ya. Kemudian color font yang digunakan itu harus kontras dengan, dan kita melihat sebuah flyer itu dia menyamai background flyernya dengan warna tulisan, akhirnya tulisan itu tenggelam, orang nanti memperbesar baru bisa membaca, itu pun susah bacanya. Nah, jadi disarankan untuk memilih huruf, jenis font, kemudian warna fontnya itu disesuaikan dengan flyer yang dibuat. Selanjutnya ya, ini terlihat singkat dan jelas. Ini satu flyer yang saya buat, judulnya sangat singkat, Filosofi PTK gitu. Jadi orang membacanya udah langsung pada poinnya, bahwa yang ingin ditampilkan itu adalah materi tentang penelitian tindakan kelas. Apa sih filosofinya? Jadi singkat, jelas, dan saya kira Bapak Ibu yang membaca ini sudah tahu ini arahnya kemana gitu. Jadi informasi keseluruhan yang dibuat itu relevan. Selanjutnya ya, kemudian pemilihan informasi yang disajikan. Jadi karena flyer itu salah satu alat orang untuk promosi, maka kita harus menyajikan komplit ya. Komplit apa sih sebenarnya yang ingin diperoleh dari kegiatan itu. Nah, ini satu contoh mungkin flyer yang pernah saya buat, di mana di dalam itu lengkap informasinya terkait ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan itu, maka fasilitas apa yang Bapak Ibu akan terima, siapa saja yang akan menyampaikan materi, membimbing, kemudian semuanya tertera tetapi jelas dan singkat gitu. Jadi tidak ketika orang membaca itu orang langsung dapat poinnya gitu, langsung get the point gitu dari flyer yang kita
share. Selanjutnya, nah ini ketahui siapa yang akan menjadi sasaran ya. Saya kira kalau ini karena saya itu buatnya sasarannya ya Bapak Ibu guru ya. Tentunya tak selalunya ke kegiatan-kegiatan yang bertemakan tentang pendidikan. Kemudian sebelum flyer itu di-share, ada baiknya diperiksa terlebih dahulu. Karena sering sekali kita melihat sebuah flyer ketika udah di-share itu banyak yang kurang gitu. Ada yang kadang waktunya salah, ada yang kadang linknya ketika diklik linknya ternyata tidak connect ya, sering sekali seperti itu ya. Jadi sebelum flyer itu di-share, maka kita harus periksa satu persatu, termasuk link yang kita share di dalam flyer itu diuji coba dulu. Apa ketika orang mengetik link itu memang mengarah ke room meeting yang kita maksud. Ya. Kemudian tidak ada salahnya Bapak Ibu sebelum men-share flyernya mintalah beberapa teman untuk memberikan sarannya apakah sudah bagus. Nah kalau saya ada teman yang memang hebat juga dalam mendesain. Kami sama-sama di Sultra Cerdas, ada Bapak Muhammad Syahrani. Bapak Ibu yang terbiasa dengan Sultra Cerdas berarti sudah mengenal beliau. Beliau itu juga memiliki memiliki jiwa seni mendesain flyer yang luar biasa. Saya juga mengagumi beliau dan kami banyak belajar bagaimana mendesain flyer itu semakin dan semakin baik setiap harinya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana langkah-langkah membuat flyer? Nah, kalau ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca. Saya langsung ke prakteknya saja yang ini ya. Jadi saya sudah buatkan PowerPoint-nya, Bapak Ibu nanti sudah ada langkah-langkahnya, setiap step itu sudah ada penjelasannya. Saya juga sudah screenshotkan bahkan dengan arah panahnya yang membuat Bapak Ibu nanti bisa belajar tahap demi tahap terkait bagaimana membuat flyer. Oke, saya langsung ke ini aja mungkin. Oke, sudah bisa terlihat layar saya. Ini yang terlihat WA-nya Ibu Indah ini. Oh WA ya, mohon maaf. Sebentar. Soalnya di ini masih apa sudah bisa terlihat browser saya? Ya. Saya masuk dulu jadi masuknya ke portal ya, poster my wall. Oke. Bapak Ibu silahkan masuknya nanti di Google Chrome boleh, di Microsoft Edge juga boleh, pokoknya Bapak Ibu silahkan masuk di browser. Bapak Ibu silahkan masuk di browser, nanti ketik postermywall.com. Jadi bisa postermywall. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Wait, tergantung jaringan lagi ini cepat lambatnya. Wah, tampilannya seperti ini ketika kita mengetik postermywall.com. Jadi kita langsung diarahkan ke dashboardnya PMW ya Bapak Ibu. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah menggunakan Poster My Wall sebagai aplikasi untuk mendesain flyer, maka Bapak Ibu bisa mengklik sign in terlebih dahulu. Jadi tinggal sign in menggunakan emailnya Bapak Ibu ya, Gmailnya, atau menggunakan Facebook. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah login, maka Bapak Ibu tinggal klik login. Ini saya klik login. Nah, ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal kita klik di sini akun yang kita gunakan untuk masuk ke PMW. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah ya tinggal klik emailnya, kemudian input masukkan passwordnya, kemudian login. Ya. Jadi kalau saya karena sudah sangat sering mengutak-ngatik PMW, jadi tampilannya langsung seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah login berarti. Nah ini banyak sekali. Ini langsung masuk di My Stuff. Nah My Stuff ini adalah
semua karya-karya desain flyer yang sudah pernah kita buat, dia tersave semua di staff ini. Jadi ini beberapa desain flyer termasuk desain sertifikat yang pernah saya buat di PMW. Ada juga yang dibuat di Trello, kemudian di Canva. Jadi ya lumayan banyak ya Bapak Ibu untuk flyer ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, MyStuff ini adalah kalau Bapak Ibu sudah biasa, saya perkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di PMW ini biar mudah. MyStuff ini kalau Bapak Ibu biasa membuat flyer, maka dia akan tersimpan di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa flyer yang Bapak Ibu pernah buat kemudian tidak tersave, maka dia tersave otomatis di MyStuff ini. Kemudian template. Nah, template ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa membuat flyer itu kita bisa dengan dua cara. Dia maksudnya di sini create design. Ya, jadi kita bisa membuat flyer itu dengan dua cara. Ketika saya klik create design yang ada arah panah ini, maka dia memberikan kita pilihan dua, Bapak Ibu. Kita boleh browsing template. Nah, itu tadi saya katakan, kapan kita gunakan browsing template ini? Nah, browsing template ini Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu merasa tidak punya ide. Ini saya mau buat flyer, tapi saya nggak tahu idenya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan browse template. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat flyer, konsepnya itu udah ada di kepala, Bapak Ibu tinggal eksekusi. Nah, Bapak Ibu gunakan start from scratch. Yang ini ya. Kita coba dulu browse template. Ketika saya klik browse template ini, Bapak Ibu, nah di sini ada berbagai macam template yang disiapkan, kita tinggal ngambil. Kalau misalnya ya Bapak Ibu mau membuat flyer, saya mau buat flyer terkait dengan kegiatan webinar atau workshop, ya Bapak Ibu silahkan search di sini. Bapak Ibu ketik aja misalnya workshop, kita ketik kemudian enter. Nah, kita diberikan beberapa pilihan template yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada beberapa template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini sudah disiapkan, Bapak Ibu tinggal mengganti-ganti saja asetnya. Jadi ini tidak repot lagi Bapak Ibu. Nah, dari sini juga Bapak Ibu kalau sudah punya keputusan misalnya mau ngambil template ini, nanti Bapak Ibu silahkan modifikasi. Ini semuanya bisa kita modifikasi, tidak harus template seperti ini kemudian kita kemudian mengikuti semua urutan-urutannya, tidak, Bapak Ibu bisa modifikasi. Nah, mungkin saya mengambil contoh satu ya, seperti ini barangkali satu aja, yang rame-rame juga bagus biar menarik. Nah, nanti kita lihat di dalam template ini, saya klik, kemudian ini kita klik lagi untuk kita melakukan edit. Masih bisa terlihat layar saya. Ini kayaknya loading jaringan saya kurang bagus. Masih. Di sini jelas. Oh ya, alhamdulillah Pak. Soalnya ini lama sekali loadingnya. Ini fotonya aja belum muncul, berarti masih loading ya. Oke, Bapak Ibu, ini contoh simple sebuah flyer. Saya misalnya ingin membuat flyer kegiatan IGI. Nah, ini seperti ini sudah ada. Jadi gambar-gambar ini Bapak Ibu bisa ganti dengan foto-fotonya Bapak Ibu nih. Saya misalnya mau buat flyer, di atasnya saya harus kasih logo. Maka Bapak Ibu untuk menambahkan aset berupa logo, maka Bapak Ibu klik di bagian foto ini, kemudian add from my photo. Diklik bagian atas untuk menambahkan foto. Kalau di layarnya Bapak Ibu tuh belum ada foto sama sekali, belum pernah memasukkan foto, maka Bapak Ibu kliknya upload foto. Tapi kalau sudah pernah dan sudah ada di library-nya foto Bapak Ibu seperti ini, berarti kita tinggal mengklik aja kemudian add foto. Jadi saya misalnya mau mengambil logo, saya upload. Kemudian ambil cari logonya IGI misalnya, nah seperti ini misalnya ya. Saya ambil, saya add, kemudian klik open, maka nanti otomatis dia akan masuk di flyer kita. Ya, ini sudah ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu tinggal atur, dikecilkan, ini ditarik di bagian ujung, tarik seperti ini,
kemudian diletakkan misalnya di atas ini. Nanti ini juga bisa kita pindahkan dulu, mengganggu aja misalnya ya. Nah, seperti ini kita taruh di sini. Nah, ini kayaknya kurang bagus, Bu Ida. Ini kurang jelas, kayaknya kalau dilihat kurang terang. Nah, kita bisa perbesar dulu. Dilihat, kita perbesar lagi ya, sampai perbesaran berapa yang Bapak Ibu mau itu akan tampil. Nah, seperti ini, oh ini kayaknya kurang terang. Nah, kita bisa atur untuk pengaturan gambar. Bapak Ibu bisa di sebelah kanan ini ada edit image. Nah, edit image ini banyak fungsinya Bapak Ibu. Kalau gambarnya misalnya di sini kita mau taruh ke belakang, maka kita bisa send to back gitu. Nanti gambarnya akan ke belakang. Jadi seolah-olah terlihat ada yang di depan, ada yang di belakang gitu. Kalau kita mau bawa ke depan, berarti kita send to front. Ya. Kemudian, nah ini kayaknya kok kurang terang ya. Ya kita kasih bayangan ya supaya dia terlihat terang. Kita kasih di shadow sini nih. Ambil strong shadow boleh. Tapi ini kayaknya nggak ada perubahan ini, tetap aja seperti itu. Kita custom shadow kalau begitu. Kita ambil, kira-kira kalau warna begini, warna gelap ketemu gelap, biar dia terang, kita kasih apa ya? Kasih warna terang aja yang bagus. Kita kasih putih. Nah, putih ini karena masih agak terlihat gelap, kita kasih opacity-nya dinaikkan. Nah, agak terang tuh. Ini kita mainkan opacity-nya. Kalau gini kan gelap nih. Nah, kita naikkan lagi nih opacity-nya biar bisa terbaca nanti. Diatur. Nah, letak shadow-nya juga kita bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, ke bawah. Diatur di angel nih. Atur tuh. Shadow-nya bisa pindah-pindah di mana aja yang kita senang. Yang jelas dia bisa terbaca gitu. Nah, dia berbasis jadi seperti ini masalahnya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa explore lagi di kutak-katik saja di bagian di edit image itu. Nah, selanjutnya jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Oh iya, saya jadi masuknya ke ini ya, browse template. Sebenarnya saya ini mau memperlihatkan ke Bapak Ibu bagaimana mendesainnya dari blank template gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini jadi cara-caranya buat Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa edit nih. Untuk judul ya, misalnya saya mau buat create flyer ya. Nah, di sini Bapak Ibu kan tinggal klik saja nih. Tinggal klik di sini. Nah, di sini diganti. Misalnya kita ganti create amazing flyer. Nah, ini kepanjangan. Ya tidak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah panik, ini dikecilin aja. Kemudian kita tarik lagi ke kanan, usahakan dia seimbang. Jangan sampai ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Biasa tuh ada yang buat flyer terlalu ke kanan, akhirnya kelihatannya kok tidak seimbang ya flyernya. Nah, seperti ini diupayakan ditarik sampai ke ujung, ini juga ditarik sampai ke ujung, maka dia pasti berada di posisi tengah. Kemudian kita tarik naik ke atas. Ini saya mau jadikan judul. Jadi tidak harus seperti template-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkreasi di sini. Nah, saya mau di sini create amazing flyer. Di sini saya mau ganti dengan poster my wall misalnya. Di sini saya ganti aja nih. Poster my wall. Ini kok jadinya seperti ini, nggak apa-apa, nggak usah panik, ini kan tinggal kita tarik aja ini. Nah, ini kita kecilin biar dia muat. Tarik lagi, seperti ini. Ini dia terpele ya, nggak apa-apa, kita bawa aja dia ke depan. Diklik yang bagian ini ada edit text, kita bawa bring to front. Nah, udah sampai di depan dia. Nah, kelihatan kan create amazing flyer. Ini kalau kita masih butuhkan ya digeser aja dulu, disimpan-simpan sebentar, mungkin kita butuhkan. Kalau enggak ya di-delete aja, dihilangkan. Nah, selanjutnya ini orangnya bagaimana? Ya, orangnya bisa kita pindah-pindahin. Diganti aja fotonya. Ini kan ada ketika kita klik bagian bawah ini ada kata foto, ganti foto. Coba kita ambil foto, diklik aja, nanti akan mengarah ke apa
gudang foto. Kira-kira gudang foto kita itu ada di mana? Apakah dia di My Photo, apa dia di Facebook kita mengambilnya, atau kita mengambil di Google Drive, atau di Dropbox foto, ya silahkan. Kita juga bisa mengupload video Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu biasa lihat ada video, saya pernah tuh buat videonya flyer Sultra Cerdas, tapi dia dalam bentuk video. Ya, jadi saya tinggal menambahkan lagu saja di dalamnya. Jadi dia flyer tapi bentuknya video. Kalau nggak salah yang birthday-nya Sultra Cerdas ya. Kemudian yang kegiatan Ramadan kemarin, nah itu saya pakai videonya poster My Wall. Jadi di sini Bapak Ibu bisa pakai video, bisa foto. Nah flyer ini juga bisa berbentuk video. Kalau Bapak Ibu lebih kreatif lagi ya silahkan digunakan. Nah di sini saya coba ngambil My Photo. Nah kebetulan di sini saya ngambil di desktop aja ya, di penyimpanan saja. Saya misalnya mau pakai fotonya, mohon permisi Pak Baharudin, saya gunakan fotonya dulu ya. Sini kebetulan ada asetnya sama saya. Saya masukkan fotonya Pak Baharudin ini. Misalnya ini presenter. Maka dia otomatis terganti nih Bapak Ibu. Nah, di sini diminta apakah kita mau crop. Saya nggak mau crop, jadi saya don't crop aja. Nah, sekarang Pak Baharnya udah terganti nih gambar tadi udah terganti dengan Pak Bahar sebagai pemateri. Nah, bagian belakang saya mau ganti lagi. Ini misalnya hostnya ya. Ya, kita tinggal klik aja kemudian kita replace. Cari lagi fotonya. Kira-kira fotonya siapa yang bagus ya? Mohon izin lagi. Saya ngambil fotonya Pak Jasmine aja. Kebetulan ada ya. Mohon maaf saya mengambil yang mudah saya dapatkan di desktop. Nah, sekarang udah dapat. Nih biar sama, nggak usah di crop. Kalau di crop nanti yang kelihatan cuma lehernya doang. Oke, seperti ini, tapi Pak Jasmine-nya ada di belakang. Tidak apa-apa, kita tarik aja dia ke depan ini. Nah, biar sama ukurannya dengan Pak Bahar, kita kasih sampai ke bawah. Sampai ke sini nih. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ini warnanya tidak sama. Ya, kita bisa ngatur warnanya lagi, biar dia sama. Mungkin kita kasih terang sedikit. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kenapa pecah? Ya karena foto dari Pak Jasmine memang resolusinya sudah seperti ini. Kalau kita mau bagus ya gunakanlah kamera yang bagus untuk berfoto. Sehingga ketika kita zoom itu dia nggak pecah. Tapi saya dapat ilmu lagi itu dari Pak Baharudin. Katanya kalau gambar itu memang berbentuk bitmap, maka kalau kita perbesar dia pasti pecah. Kecuali kalau dia bentuknya vektor. Yang bitmap itu seperti yang JPG, kemudian PNG ya. Nah itu kalau kita perbesar dia pasti blur, tidak terang karena dia berbentuk bitmap gitu katanya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kalau nanti ada yang tanya apa ini bisa dikasih terang, oh boleh, Bapak Ibu boleh menggunakan aplikasi lain sebelum diimport masuk ke dalam PMO ini, silahkan dulu dibawa ke aplikasi misalnya edit foto ya, itu ada aplikasi. Ada aplikasi kartu tulis juga yang bisa membuat dia lebih terang lagi. Ya, walaupun dia pecah tetapi dia lebih terang, nggak terlalu blur gitu. Saya kira aplikasi itu ada. Bapak Ibu bisa explore nanti digunakan ya. Kemudian, nah ini kelihatan kakinya kan nggak bagus nih, sudah ada dua bapak-bapak ganteng ini, ada kaki tuh di belakangnya, diganti aja sekalian. Ini Bapak Ibu sebenarnya gambarnya berdiri ya, tetapi oleh yang buat template ini dibalik, karena ini kalau saya balik ini ya seperti ini, jadinya kan seperti ini ya. Sebenarnya fotonya seperti ini, tapi oleh pembuat flyernya dibalik tadi. Sekarang saya replace dulu. Saya sengaja balik Bapak Ibu, kalau saya tidak balik, begitu saya mereplace foto, maka ketika foto saya masukkan ke dalam flyer, saya kelihatan terbalik juga. Jadi karena itu saya putar dulu tadi. Oke, selanjutnya saya coba cari foto lagi. Di sini sebenarnya banyak foto-foto. Nah ini misalnya, saya sesuaikan dengan foto kedua bapak ini tadi, biar sama sampai ke lutut gitu. Jadi Bapak Ibu membuat flyer disesuaikan dengan semua
aset-aset foto yang ada di dalamnya gitu. Kalau dia modelnya semua sampai sebahu, ya usahakan nanti buat flyer temanya itu sebahu. Ya. Kalau misalnya dia diambil dari seluruh tubuh, ya usahakan semuanya bisa seluruh tubuh. Atau kalau mau diambil yang sebagian seluruh tubuh, beberapa orang lagi bagiannya dari ini, ya Bapak Ibu bisa menggunakan tips trik mendesain yang menarik gitu, biar terlihat kesannya bahwa tidak sengaja kepotong gitu. Oke, nah seperti ini mungkin Bapak Ibu. Nah, bisa jadi 3 sekawan deh. Bapak Ibu disesuaikan, jadi terlihat kasih kelihatan sama besar gitu ya, sama besar pokoknya. Itu begitu juga banyak. Nah di sini ini kok kelihatan terpotong. Nah di sini yang saya maksud Bapak Ibu ya, di sini sebenarnya kita bisa akal-akali gitu. Kira-kira di bagian sini biar kakinya nggak kelihatan kita kasih apa ya? Nah, kita coba kasih model ketutup gitu. Kita ambil di mana tuh? Ambil aja di layout. Nah ini ada layout, ada add atau nggak, ambil di layout aja ya. Saya mau kasih ini pakai mask ya. Ini ada mask. Nanti kita bisa terpotong di sini bentuknya kayak asap-asap gitu. Jadi nggak kelihatannya memang nggak disengaja untuk dipotong. Padahal ketersediaan aset kita memang sudah seperti ini. Nah di sini saya coba table, sorry. Saya mau ngambil ini. Ini saya kayak mau bikin sertifikat ya. Sebentar, oh ya, saya ngambilnya di clip art, kemudian ambil shape. Bapak Ibu di clip art itu ngambil shape. Nah biasanya ini kita gunakan kalau mau mengambil apa ya, menutup. Coba saya lihat yang agak bagus, kira-kira shape-nya apa ya yang menarik, biar terkesannya tidak kaku flyernya. Nah ini banyak sekali tersedia, Bapak Ibu boleh gunakan. Ini sampai ke bawah, ini banyak banget gitu. Saya coba ambil aja yang ini ya, mana yang model ini aja. Nah, kita ambil yang segi 4 aja, ditutup ini panjang. Nanti kita ngasih, nah, tarik ke bawah biar ininya agak tertutup. Saya kecilin dulu ya, jadi seperti ini, nggak kelihatan bagian bawahnya karena di sini tadi kan kakinya, mohon maaf Bapak Jasmine, ini kepotong nggak seimbang ya. Jadi saya tutup seperti ini, kemudian warnanya saya sesuaikan dengan warna background. Misalnya saya pilih warna apa ya ini ya, ungu. Nah mengganti warnanya di sini Bapak Ibu. Ini ada warna colornya, di sini ada warna outline-nya. Nah warna colornya misalnya kita ambil ungu-ungu, kayaknya ini mendekati ya, ungu-unguan banget gitu. Nanti Bapak Ibu bisa juga gradien gitu warnanya, jadi dia karena kayaknya warna berbaur. Nah seperti ini misalnya, ini biar tidak kelihatan ada batas, saya juga pilih warna yang sama. Ini saja saya copy warnanya biar tidak berbeda, jangan sampai saya pilih lagi warna yang berbeda. Nah di sini saya paste sehingga nanti menghasilkan saya warna yang sama. Nah kayak gitu. Kemudian ini tulisan yang di belakang tadi ketutup, ya nggak apa-apa, kita send to back lagi gitu. Nah, kita taruh ke belakang, semua tulisannya akhirnya muncul tuh semuanya. Nanti Bapak Ibu ini kayaknya terlalu kentara batasnya ya. Bapak Ibu bisa turunkan opacity-nya, diturunkan gini, jadi kayak ada kayak seperti ini. Ini lebih cantik Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu bisa ngutak-ngatik ini, kalau misalnya nggak dibutuhkan n-nya, siapa tahu Bapak Ibu mau menambahkan kalimat lagi, ini bisa ditambahkan ini. Nah, bisa diperkecil. Kalau misalnya saya gunakan, sayang kalau dibuang ya, kita pakai aja misalnya diganti Rabu gitu, Rabu 4 November 2020. Nah ini jadi waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, saya biasanya jarang membuang-buang ini Bapak Ibu. Nah di sini bisa ditaruh nih, diatur aja ini.
ini pukul. Nah, Bapak Ibu silahkan aturlah gitu. Nah, di sini nanti bisa ini nama presenternya, nama apa namanya, keynote speakernya, di sini boleh. Sini kan tinggal diganti nih. Seperti ini misalnya Bapak Ibu nggak perlu buang, ini ganti namanya ya. Mohon maaf Bapak Jasmine, saya tulis namanya. Misalnya seperti ini. Ini hilang. Sorry. Nah, biasa Bapak Ibu ada yang seperti ini tuh nggak bisa diedit, berarti dia terlock. Bapak Ibu buka dulu locknya ya. Udah. Nah seperti ini, jadi upayakan warnanya menarik, kemudian supaya terlihat lebih cantik dilihat, usahakan warnanya itu warna judul presenter dengan namanya dibedakan, bedakan fontnya boleh, bedakan jenis warnanya juga boleh. Nah ini kayaknya nggak dibutuhkan, dibuang aja, di delete, di blok dulu. Tapi nah ini waktu boleh ditukar, ini naik ke atas dulu 4 November, kemudian jamnya ada di bawah. Nah seperti ini Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini kita bisa ganti. Ini bisa kita pindahin dulu, ini kita kasih masuk namanya di sini. Nah nanti bawah ini nggak usah dibuang Bapak Ibu ya, diganti aja. Misalnya di sini Ketua IGI Sultra. Nah, udah. Nah di sini lagi diganti lagi. Nah supaya dia seragam, ini kita buang aja Bapak Ibu. Supaya dia seragam, jadi jangan sampai saya sering melihat flyer, nama presenternya, nama hostnya beda-beda hurufnya, itu mengacaukan. Itu betul-betul sakit kepala kalau bacanya. Nah, supaya dia terlihat lebih lebih enak dibaca, lebih enak dipandang, lebih kesesuaiannya itu dapat, maka Bapak Ibu bagusnya ini di copy saja. Nih ya, ini kita copy, perhatikan, di copy di sini, udah kita bawa ke sini nih. Tinggal ganti nama aja. Nah, ini kan masih Pak Jasmine juga. Saya ganti dengan Pak Bahar misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kan sama, enak tuh orang melihatnya. Oh, hurufnya senada, warna-warnanya ketemu. Guide combination color itu betul-betul diterapkan. Saya belajar guide combination color juga dari Pak Bahar. Jadi bagaimana ketika kita melihat flyer itu orang enak melihat. Semua warnanya itu saling kalau saya bilangnya dia saling nyambung-nyambung gitu warnanya. Jadi enak banget kalau orang lihat. Tidak ada warna-warna tabrakan merah, kuning, hijau, semua ada dalam satu flyer. Itu sakit kepala benar-benar Bapak Ibu kalau melihat flyer seperti itu. Nah, sebenarnya desain flyer sangat mudah sekali, seperti ini saja. Santai. Saya biasa kalau buat flyer yang pakai template, tidak dengan ide saya sendiri, cuma ngutak-ngatik template orang seperti ini tuh 5-10 menit juga selesai. Yang penting asetnya udah ada gitu. Yang penting foto-foto yang kita butuhkan itu sudah lengkap semua. Nah, di sini saya tulis misalnya ya, founder Sultra Cerdas. Nah, ini kan kepanjangan nih. Tarik aja seperti ini. Terus kita kecilin, diakal-akali ya. Terus ditarik. Sini tidur. Nah, ini terlalu panjang. Saya founder SC. Biar dia seimbang, ditarik, disesuaikan dengan nama yang ada di sebelahnya. Nah, ini juga kurang ke tengah. Oke. Kayaknya udah klop. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi simpel sekali membuat flyer ini, karena tidak penting saya buang, ini juga nggak penting saya buang saja. Nah, ini ada kayaknya ya, saya pindahin dulu karena kayaknya masih ada ini nih yang menghalangi nih. Nah ini saya buang, tarik kembali. Oke, sudah jadi. Nah seperti ini. Bapak Ibu mau tambahin apa? Di bawah sini boleh tambahin linknya. Nah biasa kan ada link tuh, link Zoom. Link Zoom. Oops. Wait ya.
Di sini boleh nih. Link Zoom. Coba kita perbesar, kita lihat dulu. Wah, ini terlalu jarang-jarang nih, misalnya ya seperti ini. Oke. Link Zoom misalnya http gimana ya? Kayak gini ya. Dua, slide salah. Kemudian bit.ly, ya biasanya seperti itu ya. Kemudian IG Sultra. Nah, ini link Zoom-nya. Nah, ini jauh sekali. Nah, ini Bapak Ibu kalau jauh seperti ini, Bapak Ibu bisa atur hurufnya gitu. Bapak Ibu ngambilnya di sebelah kanan, ini ada edit text. Itu di bagian letter spacing. Nah, letter spacing ini spasi huruf kita bisa turunkan biar dia dapat gitu, jadi seimbang. Nah, seperti ini kan lebih cantik. Oke. Udah dapat nih. Bapak Ibu nanti tinggal menambahkan di bagian bawah misalnya meeting ID-nya, kemudian password-nya. Ya, mohon maaf di sini slash gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Selesai kan? Flyernya terlihat cantik juga gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan berkreasi. Nanti boleh tambah QR code-nya di mana ya, tinggal ambil gambar lagi, kita pilih misalnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu disiapkan terlebih dahulu aset-asetnya. Saya misalnya ngambil ininya ya. Nah, ngambil barcode-nya ya. Biasanya kan link itu ada barcode-nya tuh. Nah, ambil di sini. Kira-kira ini saya tempatkan di mana ya biar tidak mengganggu ya. Nah, Bapak Ibu kita bisa tempatkan di sini juga boleh, cantik juga. Ya, di mana aja yang Bapak Ibu tempatkan, yang penting terlihat cantik dan tidak mengganggu informasi-informasi penting. Nah, seperti ini Bapak Ibu, udah selesai. Ini ketika kita mengambil dari template, dan setelah selesai kita mau ngapain? Disimpan ya Bapak Ibu, ini ada save, jangan lupa di share. Ketika kita save seperti ini, kemudian kita download. Nah, proses nih. Ini kita downloadnya pakai basic image, jangan pakai standar karena Bapak Ibu lihat sendiri kalau Bapak Ibu pakai standar image itu kan ada harganya. Pakai high res image juga ada harganya. Jadi basic image aja, kemudian kita download. Proses mendownload. Oke, udah selesai. Kita tutup dia. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Tapi ini Bu Indah ada PMW di bawahnya nih, kelihatan watermarknya. Iya, karena ini kan gratisan, ya namanya juga gratisan. Oh, ini ada yang kelebihan ya ini, sorry. Kita hapus dulu, kayaknya ada yang terlupa. Invoice apa yang dia taruh ini? Padahal cuma. Nah, ini kayaknya ada tadi nih, belum dihapus. Saya lupa delete, Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, saya lanjut aja, yang penting udah terdelete ya. Nah, ini ada di bawahnya. Bagaimana cara ini apa namanya? Hilangin watermarknya. Kalau saya sih Bapak Ibu, karena watermarknya itu nggak bisa hilang karena kan ini bukan gratis, bukan yang premium ya, yang gratisan saya pakainya. Jadi ya saya edit aja gitu. Saya edit, saya crop bagian bawahnya supaya nggak kelihatan lagi tuh watermarknya. Nah, seperti ini aja. Selesai kan? Turun dikit biar nggak kelihatan aja watermarknya. Udah, saya save. Belum dikasih keluar. Selesai Bapak Ibu. Belum dikasih keluar ya. Seperti inilah flyer yang biasa Bapak Ibu lihat. Kalau pakai template yang disiapkan oleh PMW yang gratisan tentunya. Nah, bagaimana kalau ini udah jam berapa? Mohon maaf Pak Bahar, masih bisa saya lanjut atau gimana? Ini sebentar ya. Lihat waktu Winda mungkin bisa presentasi 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke. Pertanyaan pasti banyak itu. Oh iya. Atau kita sebelum yang sesi yang template
yang blank template, kita tanya jawab dulu, bagaimana? Boleh. Baik Bapak Ibu, barangkali sudah disaksikan tadi presentasi yang luar biasa dari Ibu Haji Sulfatriani Indah. Ada yang mungkin mau mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu kami persilakan untuk bisa raise hand supaya kami bisa mengenali bahwa Bapak Ibu sedang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh Bu Indah. Silakan Bapak Ibu, ada icon raise hand di tombol button raise hand di Zoom-nya masing-masing untuk agar kami bisa identifikasi bahwa Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan. Oke, kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Lamijo Setio Pramono untuk mengajukan pertanyaan. Disilahkan Bapak. Baiklah, terima kasih Bapak host dan Mbak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sore hari ini mengikuti kegiatan ini sangat senang sekali dan bermanfaat insyaallah untuk kegiatan-kegiatan di sekolah kami. Tidak ada berbasis. Satu hal Ibu, saya mau bertanya tadi Ibu yang pasangkan kan tadi itu ada watermarknya, kemudian lalu kita hilangkan. Mohon izin saya bertanya, apakah begini nanti tidak menjadi masalah di sekolah kami jika ini kegiatan-kegiatan resmi sekolah Bu? Karena kami akan mencantumkan logo sekolah kami, kemudian kami untuk kegiatan resmi sekolah begitu. Mohon maaf pertanyaan. Ya, hijau. Setahu saya tidak masalah ya. Sejauh ini juga selama ini saya biasa membuat flyer begitu banyak, nggak ada masalah sih dengan watermark kalau kita menghilangkan, karena ini kan memang juga watermark PMW-nya ini yang kita gunakan kan yang gratisan gitu. Jadi saya kira tidak ada masalah walaupun itu kita gunakan untuk sekolah. Saya juga sudah sering menggunakan ini untuk sekolah. Sejauh ini tidak ada masalah Pak. Mungkin seperti itu saja Pak Bahar. Baik Pak Lamijo, barangkali itu yang bisa dijelaskan oleh Ibu presenter kita ya. Selanjutnya Bapak Nur Salim, disilahkan lagi raise hand ini Pak Nur Salim. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan di sini mengenai foto-foto atau aset-aset yang dibilangkan tadi Ibu pemateri, yang saya tanyakan aplikasi untuk menghapus diagram foto, sehingga pada saat kita membuat template foto-foto yang sudah kita siapkan memang itu sudah di clearkan background-nya. Itu saja yang saya tanyakan pada kesempatan ini. Ya, yang dimaksud mungkin background Pak ya, backgroundnya. Oke, disilakan Bu Indah, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Bahar, terima kasih Pak Nur Salim. Ya, yang ditanyakan memang mungkin Pak Nur Salim itu adalah background-nya ya. Bagaimana menghilangkan background-nya. Jadi memang gambar-gambar ini yang kita ambil itu background-nya beda-beda. Nah, bagaimana kemudian kita menyatukannya di dalam sebuah flyer, ya tentunya kita harus menghapus background-nya terlebih dahulu. Mungkin saya perlihatkan saja ya Pak Nur Salim biar ya baik. Ya, jadi saya mungkin buka di sini, Bapak bisa langsung aja di browsing aja langsung eraser background. Ini ada menghalangi ini sih layarnya. Jadi Bapak di sini kalau masih bisa melihat layar saya, Bapak hanya tinggal ketik aja eraser gitu ya, eraser background online. Seperti ini. Nah, di sini banyak, Bapak langsung diambil aja, pilih salah satunya.
Ini ada penghapus latar belakang, background eraser, ada remove background yang pakai PixLR free gitu loh. Semuanya gratis kok. Tinggal ini aja. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya saya ngambil ini aja. Oh, ini bagus nih. Ini Bapak tinggal upload image-nya. Jadi kalau misalnya ini ya, saya misalnya ngambil gambar, saya pilih dulu nih. Saya misalnya udah ambil foto ya. Ini takut nih ngambil fotonya orang, nanti orangnya marah nih kalau saya. Nah, saya misalnya mau ngambil satu foto ini aja ya. Pinjem nih fotonya Bapak. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, saya kemudian ini drag aja Pak masuk ke sini nih. Nah, Bapak tinggal menunggu, nggak perlu ngutak-ngatik, tunggu aja sebentar. Nah, tuh hilang fotonya kan, tinggal ini. Ini tinggal kita download Pak, klik aja tengah nih. Udah, ini terdownload. Nah, di sini lagi Bapak tinggal klik aja. Kalau Bapak menggunakan Windows 10, maka di situ Bapak klik udah masuk di bagian editing video nih, editing foto nih. Kita tinggal klik aja edit. Ini kita perkecil kayak gini. Ambil aja sesuai kebutuhan. Gitu kan? Kemudian ya silakan Bapak ngatur pencahayaannya, mau kasih terang boleh. Ini bawaan, ini aplikasi kan bawaannya Windows 10. Kalau Bapak punya ya berarti ada seperti ini. Atau juga Bapak bisa bawa ke edit foto yang ini ya. Nah, ini bisa dikasih terang. Windows 10. Seperti ini. Ini bisa dikasih. Jadi disesuaikan Bapak kalau mengedit, nanti usahakan foto biasanya kan kita ngambil fotonya aset-aset, misalnya presenter, presenternya, hostnya, moderatornya, itu kan beda-beda fotonya, kadang pencahayaannya juga beda-beda. Nah, Bapak bisa edit di sini, seragamkan aja. Nah, kalau Bapak melihat contoh dari player teman saya kemarin itu yang ala-ala Ada Apa Dengan Cinta gitu kan, yang punya Bapak Syahrani itu, karena pencahayaan itu beda-beda, maka diakal-akali seperti itu gitu. Tapi terlihat seninya bagus. Nah, kalau misalnya buat player seperti ini ya usahakan warna kulitnya sama. Gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi ini udah hilang nih backgroundnya. Ketika kita tarik nih ya, saya coba biar kelihatan. Oke, filter udah. Ini kepele sama ini sih, bentar. Oke, saya save misalnya ya. Udah save. Nah, nanti tinggal ditarik. Oke. Udah, sekarang dibawa ke ini gimana sih, ada terus nih ikut. Nah, nanti kita tinggal tarik, misalnya kita mau bawa ke sini biar ikut juga gitu. Aduh, ada di mana ya, di download ya tadi ya. Nah, ini kayaknya belum ke edit nih. Wait, saya lihat dulu tadi editnya. Ini bagian mana tadi ya? Ini selalu menutupi terus deh nih. Wait. Bentar dulu. Bentar. Kan tadi yang saya edit ternyata dia nggak save, jadi saya coba save dulu. Ini bisa nggak kelihatan? Oke. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini tergantung karena dia jaringan. Kalau jaringannya bagus, cepat nih prosesnya. Oke. Iya. Saya ambil ini kualitas. Selalu menghalangi. Nah, di sini saya coba, ini ada terus sih. Saya coba kembali bawa ke sini tadi.
sudah saya save editnya, kalau nggak salah di sini tadi ya. Nah ini, oke, saya coba ini kayaknya ada yang salah. Oke, mudah-mudahan bisa upload. Nah, oke, ini saya tambah satu lagi kalau begitu, biar lebih rame gitu ya. Nah, ini saya bawa ke sini. Ini jadi kayak cover majalah semuanya. Biar di belakang aja. Jadinya kayak gini. Kita bawa ke belakang. Karena nah, seperti ini Pak jadinya. Jadi kan udah hilang tuh backgroundnya tadi, saya tambahkan lagi ya, jadi berempat, bukan sekawan gitu ya. Begitu ya Pak Nur Salim ya. Silakan Pak Bahar. Baik, makasih banyak penjelasannya Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Supriyanto untuk mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan. Ya, makasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk narasumber. Salam berjumpa kembali untuk co-host yang keren-keren ini. Ada Pak Ketua dengan Kepala Bidang. Baik, jadi saya ingin menanyakan, ada tadi ya sempat dipresentasikan bahwa dalam flyer itu ada pilihan input video ya, jadi kita bisa masukkan video dalam flyer kita. Berarti flyer nanti tersimpan dia adalah bentuk GIF ya, ekstensinya mungkin GIF ya, seperti itu ya. Cuman pertanyaan saya, apakah ada standar resolusi untuk video yang menjadi kriteria untuk bisa dimasukkan ke dalam flyer, atau bebas dengan semua resolusi itu ya, apakah ada batasannya gitu. Kemudian apakah jika video sudah dimasukkan ke dalam flyer, dia tidak akan mengganggu gambar yang ada atau seperti apa? Karena kan saya lihat sini yang dipresentasikan baru berupa gambar ya gitu. Nah, yang kedua, saya menarik ini yang saya lihat di tampilan layar Ibu Fajriani Indah, gambar yang tengah itu ada poster dengan konsep movie-nya AADC ya, gambar dengan sinkron warna pada wajah yang berbeda-beda. Apakah itu diedit juga di dalam aplikasi poster My Wall, atau dia diedit terlebih dahulu di luar lalu kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi ini? Ya, saya kira itu untuk sementara. Mungkin yang ketiga juga, apakah ada fasilitas cropping background di poster My Wall? Kalau saya lihat tadi kan rata-rata gambar yang dimasukkan itu gambar yang udah dipotong terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi. Apakah ada fasilitas tersendiri di aplikasi ini, atau harus dikerja dulu di luar ini, foto-foto itu baru diinput ke dalam? Ya, saya kira itu Ibu Fajriani Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Supriyanto. Disilahkan Ibu Jasur Fajriani Indah. Ini sahabat saya dari Kolaka ini. Iya, oke. Terima kasih Pak Supriyanto. Pertanyaannya tadi terkait yang pertama, kalau nggak salah ya, tolong diingatkan. Video ya, resolusi video. Ya, di sini seperti yang Bapak bilang, dia hanya modelnya GIF Pak. Jadi dia hanya hitungan, kalau tidak salah nggak lama ya, cuman hitungan 30 detik saja gitu. Dia punya video, jadi dia videonya singkat, bukan video seperti yang kita edit misalnya di Filmora atau Camtasia atau KineMaster gitu. Jadi dia hanya semacam GIF aja. Kemudian jadi waktunya nggak lama. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi ya Pak Bahar ya? Di pertanyaan kedua itu poinnya
Sebenarnya tadi resolusi ya video ya. Kalau boleh saya tambahkan informasinya, resolusi videonya itu memang dia masih video resolusi rendah, beberapa hasilnya itu kalau diputar pada display yang skala besar itu juga tampilannya kurang menarik gitu ya. Kalau dia screen yang kecil seperti smartphone masih cukup bagus lah. Memang peruntukannya sebetulnya dia untuk short clip gitu ya. Kemudian ekstensinya itu MOV. Ya. Ekstensinya itu MOV bukan GIF ya outputnya. Jadi sebenarnya murni video gitu. Kalau di download ya di situ. Itu pengalaman saya, dan memang resolusinya masih sangat rendah gitu ya, di bawah rata-rata standar video yang lain. Kalau NTSC atau PAL itu ya dia pasti butuh dukungan resource yang bagus juga di komputernya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian tadi pertanyaan keduanya bisa di highlight lagi mungkin informasinya, tadi saya miss ini di bagian. Ya, jadi kan saya lihat ini ada yang di backgroundnya Ibu Fajriani Indah, kan yang bagian tengah ada gambar itu poster AADC ya, ala AADC itu dia. Oh ya, betul. Itu kan udah ada resolusi perbedaan warna. Itu apakah diedit di dalam aplikasi Poster My Wall atau dikerja dulu di luar nih, baru di input ke dalam? Bu Indah barangkali bisa menjelaskannya, apakah dia adalah sudah bisa diedit langsung di Poster My Wall atau memang dia secara ini harus dipersiapkan dulu di aset-aset ini secara terpisah, kemudian diimport masuk ke aplikasi Poster My Wall. Jadi silakan Bu Indah. Iya, kalau saya Pak buatnya itu saya edit dulu di luar seperti tadi yang pertanyaannya Pak Nur Salim. Oh iya. Edit dulu ya, ada pilihan warnanya. Kalau Bapak mau yang bagus juga ada satu, kayaknya saya pernah gunakan itu yang kayak kartonis itu, ada edit fotonya. Jadi kalau mau dihijaukan wajahnya hijau semua kayak gitu, atau warna kuningkan wajahnya kuning semua biar sama. Nah, ini kan konsepnya, ini sebenarnya yang buat teman saya. Beliau buatnya di Canva, tapi pada prinsipnya cara kerjanya sama gitu. Saya coba share screen ya. Ya, di Canva ya, kemudian diimport ya ke dalam. Ini di Canva, tapi di PMW juga bisa Pak. Di PMW juga bisa. Cuman untuk edit gambarnya ini kan diedit dulu di aplikasi lain gitu. Nanti di ini bisa kita gabungkan di Canva. Itu juga ada edit warna, ada brightness-nya, ada contrast-nya, ada technique-nya. Jadi di situ juga sebenarnya bisa. Tapi kalau mau bagus ya, pengalaman saya kita editnya dari aplikasi lain dulu. Jadi nanti tinggal import masuk di aplikasi kayak PMW atau Canva. Kalau mau diedit lagi, mau dipertegas lagi warna-warnanya, saya sih menyarankan menggunakan Canva. Ya, kelebihan dari Canva itu kan dia punya edit color yang luar biasa ya, apalagi kalau dia premium. Nah, itu edit colornya luar biasa. Biar kita tidak melakukan editing di luar aplikasi lain, kalau kita pakai Canva premium ya kita bisa edit di Canva-nya itu. Iya. Ya, gitu ya Pak. Siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian kalau yang cropping itu apakah juga tersedia di Poster My Wall atau croppingnya di luar? Kalau crop itu di Poster My Wall ada Pak. Tadi saya sudah perlihatkan mungkin juga ya, di cropnya ini ada cropnya. Ketika misalnya kita milih begini, ini kan ada cropnya juga. Tetapi untuk yang background ya, hanya kalau kita ngambil untuk background itu sudah nggak bisa di crop. Tetapi pada saat misalnya seperti ini ya, saya contohkan ngambil crop, kita ngambil upload background misalnya. Kita ngupload background, saya ngambil misalnya salah satu background kayak gini, kayak mana ya bagus ya. Coba ngambil satu background ya, ini saya misalnya mau pakai background seperti ini. Nah, ketika kita klik itu sebelum dia masuk ke background ini, dia minta kita apakah kita mau crop dulu sesuai dengan ukurannya. Nah, kayak ini kan udah ada cropnya, jadi kita bisa crop dulu tuh sebelum kita terapkan di gambar.
Iya. Jadi seperti ini. Iya. Backgroundnya Pak. Iya. Kalau background cropnya seperti ini. Tetapi kalau foto, ya. Tetapi kalau foto, ya kita tinggal klik fotonya, kemudian ambil crop kayak gini. Kita tinggal crop lagi yang mana yang mau dibuang gitu. Oh, jadi cropping. Ya, Jadi cropping yang dimaksud ini lebih ke resize sebenarnya ya, bukan cropping edge ya. Maksudnya mengikuti pinggiran foto misalnya. Iya, bukan menghapus background gitu, crop image-nya saja. Iya. Resize. Oke. Sip. Oke, clear. Siap. Makasih Bu Indah. Makasih Pak Bahar. Salam Pak Jasmine. Makasih. Tambahan kalau mau remove background di PMW itu harus bayar ya. Ada pro account-nya. Oh, gitu ya. Oh, siap. Ya, tadi ini ada ikon di bawah ini remove background nih. Bisa remove background itu dia pro account. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Thank you. Oke, thank you Pak Suprianto. Salam buat teman-teman di sana. Oke, kita lanjut Bapak Ibu di room chat. Ini ada menarik sekali. Ya, ini banyak yang tertarik dengan materi yang disampaikan Bu Indah hari ini. Banyak yang minta download. Bapak Ibu kami sudah siapkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ai Marlina, Kabupaten Sukabumi ya. Bagaimana cara mengukur ukuran kertas? Mohon maaf Bu, ini mungkin outputnya bukan Catherine ya. Barangkali ini Bu Indah bisa lebih spesifik, pertanyaannya mengarah ke membuat layout ukuran standar desainnya ya, mungkin dia kayak A4 atau ukuran-ukuran lain. Silakan bisa dijawab Bu Indah. Iya, terkait ukuran kertasnya. Tadi sebelum sebelum kita membuat flyer ini, itu kalau misalnya dia template seperti ini ya, ini ada resize gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah ukuran flyernya, ini ada resize. Jadi Ibu silakan pilih aja di sini. Bisa yang label, postcard, business card, logo, roll up, banner, ya, seperti ini Ibu. Kemudian karena saya ini ada A1, A2, A3, A5, A6, ada legal ini ya, yang biasa ukuran portfolio gitu. Kemudian ada yang A4, ukuran letter, jadi ini ada ukurannya. Tapi sejauh ini karena saya pakainya itu gratisan, Bu, jadi saya tidak ada yang custom gitu, yang bisa memilih ukuran sesuka-suka saya, misalnya berapa kali berapa. Tapi kalau untuk ukuran-ukuran standar kertas, itu udah disiapkan di sini. Ini semua sudah ada ukuran-ukuran size-nya, ada ukuran banner, ada grafik, ada ukuran YouTube thumbnail gitu. Kalau Bapak Ibu biasa melakukan live streaming, mau pakai depannya itu ada covernya. Nah ini ada YouTube thumbnailnya. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan, ini ada Instagram, Facebook. Nah ukuran kertas juga tadi sudah terlihatkan ya, A1, A2, A3, A4, A5, A6, legal. Semua yang ukuran-ukuran print kayaknya sudah ada semua. Jadi ambil di resize aja Ibu, gitu. Ambil di resize. Tapi kalau saya menyarankan ketika Ibu membuat sebuah flyer, dipastikan dulu kira-kira ukurannya seperti apa. Nah kalau misalnya mau buat sendiri, berarti ambil di create from scratch gitu. Jadi buat template dari yang kosong, kemudian tentukan lebih awal ukuran kertasnya yang akan digunakan, baru kemudian Ibu mendesain gitu. Tapi kalau mengambil di template ya solusinya Ibu ngambil di resize ini aja, pilih yang mana yang mau di ini, nanti flyernya akan menyesuaikan ukurannya ya. Begitu mungkin Pak Bahar. Ya baik, terima kasih penjelasannya Bu Inta. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat di bagaimana cara membuat atau memasukkan background atau huruf animasi. Nah, ini dari Ibu Jena Hara. Maaf kalau kami salah. Bagaimana cara membuat atau memasukkan background atau huruf animasi?
Ya, huruf ini animasi. iya, huruf animasi barangkali Maksudnya hurufnya bergerak itu ya? ya mungkin sudah bergerak memang seperti itu hurufnya. Kemudian bagaimana caranya bisa dimasukkan ke dalam desain kita di poster My Wall. Bisa dilanjut ke penjelasan mungkin, silakan. Iya, terima kasih Ibu. Sejauh ini untuk animasi saya belum pernah memasukkan ya, kecuali dia dalam bentuk video gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi itu bergerak. Jadi kayak ucapan terima kasih yang bergerak-bergerak itu saya masuknya dalam bentuk video karena kalau yang PMO yang saya gunakan ini semuanya tidak berbentuk animasi gitu. Jadi bisa kita ambil. Jadi bisa ngambil kalau misalnya pakai template itu kan udah ada memang yang video, jadi tinggal kita masukkan lagi animasi kita, jadi dia akan bergerak gitu. Kalau yang selama ini yang saya buat belum ada yang bentuknya animasi, tapi itu bisa dicoba Ibu, menambah ide lagi itu kayaknya. Nanti kalau saya bisa nanti berbagi lagi. Sejauh ini animasi-animasi yang saya gunakan itu saya masukkan dalam bentuk video. Oke, baik. Mohon maaf Winda, barangkali ini masih ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini yang raise hand kembali kita coba cek. Bapak AB Haidar, ya, disilakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Ibu presenter kita. Ya, Pak, terima kasih nih. Nah ini Mas hanya lanjutkan gitu. Kalau untuk yang free itu kan masih ada watermark. Kira-kira bisa apakah harus berbayar untuk menghilangkan watermarknya? Dengan ukuran saya ini ukurannya A3. Ya, misalkan saya ukurannya A3. Ternyata ketika saya mau unduh itu dia minta watermarknya masih ada gitu kan. Itu selalu kan setiap poster itu dia nanti akan ada watermark made by postermywall.com. Jadi kalau Bapak crop itu hilang ukurannya nggak sesuai ya. Jadi itu tetap akan di luar ya Bu ya. Jadi kita istilahnya secara tidak langsung ketika kita download ingin menghilangkan itu ya kita crop manual di luar gitu ya, tidak bisa langsung di websitenya. Iya. Ya. Iya betul. Jadi Pak. kecuali kalau kita bayar gitu ya. Kecuali dia premium. Ya kecuali premium dia udah hilang gitu watermarknya. Memang nggak bisa dihapus. Kita tindik dengan apa? Kita kebetulan kita coba akal-akali dengan gambar apapun kita tuh. Kalau Bapak mau yang nggak ada watermarknya, Canva bisa Bapak. Canva nggak ada watermarknya. Gimana kan? Kan kalau di Canva video dia nggak bisa. Iya, kalau di Canva video kayaknya belum. Iya. Kan kalau di sini kalau saya tadi lihat-lihat di websitenya, dia video bisa. Iya, bisa video tapi lah, saya pikir di sini juga mungkin kan biasanya siapa tahu ada punya akses di mana gitu untuk yang mungkin itu aja sih Bu. Apakah jadi berarti tetap ya kalau untuk watermark itu harus dari kita harus edit di luar lah ya istilahnya gitu ya. Iya. Kalau watermark memang itu tadi Pak nggak bisa dihilangkan kecuali dia premium. Jadi memang satu-satunya solusi kalau watermarknya ini ya kita potong. Itu nggak terlalu panjang kan sebenarnya. Itu aja. Kecuali kalau premium ya kita bebas, pasti watermarknya nggak ada. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami kembali ke room chat, kita coba lihat kembali. Di sini ada chatting dari materinya sangat menarik ya. Terima kasih Pak Kun dengan 539422. Assalamualaikum, izin bertanya. Nama saya Laehu dari instansi SMA Negeri 5 Pasar Wajo. Sehubungan dengan materi yang disampaikan ini, sehubungan dengan materi yang disampaikan
ini apakah kita bisa mendesain baliho transparansi seperti kegiatan seminar? Mungkin ini yang dimaksud adalah baliho skala besar gitu ya. Seperti kegiatan seminar OSIS menggunakan petunjuk materi ini, Bu. Mohon pencerahan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu Indah. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya kira kalau untuk baliho, Bapak bisa melihat resize-nya ya, resize-nya dari flyer itu. Ya, sebentar saya coba share screen. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita bisa membuatnya dalam bentuk untuk baliho? Nah, itu ukuran besar ya. Saya juga pernah mencoba seperti itu, Pak, pernah pengalaman mencoba membuat baliho. Waktu itu kegiatannya rumah belajar, disuruh buat baliho. Saya coba desainnya. Saya mencoba desainnya di PMW gitu. Ketika saya mencari ukuran, ini ada resize. Ini ada resize bagian atas. Nah, di sini sudah ada ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan. Saya karena belum pernah mencoba yang premium, mungkin ada ya Pak, mungkin ada. Kalau dia premium, tapi sejauh ini Bapak bisa mencari di bagian resize gitu. Ya, Bapak bisa mencari di bagian resize. Baliho itu ukurannya berapa ya kira-kira? Nah, ya 1x4 meter biasa ya. Nah, Bapak bisa tinggal lihat aja kalau di sini ada ukurannya, berarti baliho itu bisa gitu. Jadi kita tinggal lihat ukuran saja di sini, Bapak. Tapi saya pernah coba buat itu dengan ukuran yang agak 1x2 meter kalau nggak salah ya. Saya bawa ke membuat baliho, saya bawa ke advertising itu untuk dicetak, ternyata pecah, Bapak. Nah, ternyata dia bisanya di Corel kalau dia bentuk baliho ya, tapi di-convert gitu dari gambar PMW di-convert ke Corel waktu itu. Nah, jadi tidak pecah karena ternyata di sini nggak ada resize untuk yang selebar itu ya. Di sini memang hanya untuk layar yang seperti Facebook, Instagram ya. Kemudian di sini seperti yang saya sampaikan tadi, nggak bisa custom size di sini ya. Ini nih tadi customnya nih, ini nggak berfungsi nih customnya, agak sulit. Nggak, saya lihat ya. Nah ini, nah Bapak bisa coba di sini. Ini kan ada ukuran ya, ada ukuran pixel. Jadi bisa dicoba sih Bapak. Saya biasanya ini nggak bisa make karena sering. Saya pernah ditanya juga nih sama sekretarisnya Sadar Igi ya. Katanya Bu Indah itu kok Bu Indah kadang-kadang buat flyernya itu bisa watermarknya hilang, kemudian biasa ada watermarknya lagi. Nah, saya juga bingung karena mungkin karena keseringannya saya menggunakan PMW ini, kadang-kadang watermarknya itu memang nggak ada Bapak. Entah apa dia kasih premium kan atau enggak. Nah, sama juga yang seperti ini, kadang saya nggak bisa gunain customnya, kadang juga bisa. Nah, tapi ini bisa Bapak coba ya, kalau misalnya Bapak tahu ukurannya. Nah ini, coba. Ini kayaknya, oh berarti ini bisa Pak. Saya belum pernah sih Pak balihonya pakai di sini. Balihonya saya biasanya di Corel. Nah ini misalnya 1 cm berarti 100. 1 meter 100 cm ya. 100 kali tingginya misalnya 2. Ya baliho berdiri nih, kayak yang dibuat. Sebentar saya coba Pak. This custom dimension. Ini pertanyaannya bagus. Saya bisa mengeksplor lagi ini tambahan pertanyaan next. Saya bisa coba-coba. Nah, saya coba resize. Seperti ini, Sebastian. Nah, jadinya seperti ini, Pak. Kalau dia baliho tapi model baliho berdiri ya yang pakai kaki. Nah, nanti Bapak bisa coba. Ternyata bisa ini, Pak. Tapi saya nggak tahu hasilnya, Pak. Saya nggak bisa ngasih rekomendasi ke Bapak karena saya pernah coba, tetapi hasilnya gambarnya itu pecah ya, gambarnya pecah, jadi ternyata saya nggak bisa pakainya. Jadi saya waktu itu pindahnya ke Corel, dan kalau saya meresize ini berubah, jadi ini harus saya edit ulang lagi. Nah, solusinya mungkin sebelum Bapak Ibu mendesain, tentukan dulu ukurannya.
jangan langsung mengedit-edit tetapi belum mengatur ukuran, karena kita akan kerja 2 kali jadinya. Ini contoh mungkin yang saya buat. Tadi saya udah desain ukurannya itu yang ukuran kertas A4 ya, letter gitu, 4 kali berapa sih? 11 kali gitu. Nah, ini saya ubah ke bentuk yang Bapak siapa tadi tanyakan, itu bisa ubah ke baliho. Nah, coba di resize-nya aja. Ternyata di bawah ini saya bisa kostum lagi. Tadi kostumnya hilang, ini ada lagi. Bisa lagi. Nah, ini 100 cm dengan 200 cm. Tetapi hasilnya setelah saya resize, hasilnya itu seperti ini Pak. Balihonya terhambur. Jadi harus ngedit kembali lagi. Jadi jawabannya bisa barangkali Bapak ya, tapi saya tidak bisa kalau untuk ukuran, tetapi saya tidak merekomendasikan karena saya belum pernah mencoba. Setelah saya resize ini saya belum pernah mencoba lagi. Apakah dia hasilnya bagus atau pada akhirnya nanti pecah gitu. Tetapi saya berterima kasih karena Bapak sudah ngasih saran lagi, saya nanti bisa coba-coba cetak dalam bentuk baliho, mudah-mudahan bisa. Karena begini Pak, aplikasi itu selalu update. Terkadang saat ini aplikasi fitur yang kita harapkan itu belum ada. Bisa jadi pihak pengembang aplikasi ini kemudian mengadakan update terbaru, tiba-tiba yang kita butuhkan itu muncul gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sama aja ya dengan aplikasi-aplikasi lain ya. Seperti aplikasi Zoom misalnya atau Microsoft. Kemarin aplikasi ini tidak ada, kemudian tiba-tiba kita update kembali, ternyata ada gitu. Jadi bisa dicoba-coba aja Pak, banyak-banyak mengeksplor aja. Kalau dari saya seperti itu Pak, mungkin ada pengalaman lain, mungkin dari teman-teman juga nanti bisa sharing. Iya. Baik, terima kasih Bu Indah. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, luar biasa pemaparannya. Benar bahwa kalau kita membuat desain di sini emang ini adalah tujuannya flyer dan itu mostly like digital publishing. Maaf bahasa Indonesia, ini tujuannya untuk publikasi digital, bukan untuk advertising seperti baliho atau mungkin desain-desain spanduk yang skala besar. Maka tadi tepat sekali sudah disampaikan oleh Bu Indah bahwa beliau menyarankan untuk Bapak Ibu menggunakan menggunakan aplikasi Corel. Mudah-mudahan sesi berikutnya bisa ada yang berbagi di IG Sultra tentang desain dengan menggunakan Corel ini. Sayangnya Corel ini Bapak Ibu harganya cukup mahal ya, bisa merogoh isi kantong Bapak Ibu dengan harga yang lumayan besar lisensinya. Dan kalau Bapak Ibu mau melakukan desain sebenarnya kalau menggunakan poster My Wall, ketika dibawa ke tempat-tempat advertising untuk pencetakan itu sedikitnya mereka barangkali akan memberikan juga saran-saran yang kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan oleh Bu presenter kita pada kesempatan kali ini. Oke, menyambung waktu kita tepat pukul 17.01 waktu Indonesia Tengah. Barangkali extra time ini kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan mengajukan pertanyaan. Satu lagi ini kami identifikasi raise hand dari Pak Andri Buri. Silakan Bapak Andri. Bapak Andri bisa mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Halo, silakan Bapak Andri. Dengar ya, halo. Ya, silakan Pak. Ini mau nanya Pak, kalau seandainya gambarnya ini mau disimpan bentuk bergambar kayak bergerak kayak gitu, kayak ada animasinya, bisa nggak itu di format bentuk kayak jadikan GIF? Entah tulisannya ataupun gambar kecilnya.
Ya, mungkin poin pertanyaannya saya perjelas bahwa apakah output dari desain menggunakan poster my wall ini bisa menghasilkan animated GIF gitu ya. Jadi silakan Bu Indah, barangkali bisa langsung dijawab. Silakan. Halo. Halo. Kedengaran suara saya? Ya, mohon maaf karena jaringan di tempat saya agak kurang bagus. Jadi Bapak, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau dia bentuk animasi itu saya belum pernah mencoba, tapi setahu saya animasi itu tidak bisa ya, karena dia ini dalam bentuk flyer biasa, kecuali kalau mau buat kayak video seperti yang saya tampilkan tadi, Pak. Jadi dia bukan bentuk animasi, tapi dia bentuk video gitu. Video singkat, video pendek, hanya hitungan 30 detik. Bu Indah, jelas saya kira penyampaiannya bahwa ini untuk animated GIF outputnya itu tidak bisa Bapak ya. Di sini ketika di demo presentasi tadi Ibu presenter kita sudah menyampaikan bahwa ini kalau memang mau buat video maka ngambilnya mau buat outputnya itu bergerak maka larinya ke video, jadi bukan ke animated GIF. Oke. Jadi baik, mohon maaf Bapak Ibu barangkali keterbatasan waktu, ini sudah pukul 17.04, kita sudah 4 menit lewat dari waktu yang sudah kita alokasikan, itu pukul 15 sampai 17.00. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti webinar ini, semoga manfaat. Barangkali Bu Indah ada closing statement dari materi yang disampaikan pada sore hari ini, kami silahkan Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Bahar, saya kira jelas semuanya ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu harus banyak mencoba. Saya juga berawal dari tidak terlalu menyukai bagaimana itu flyer. Saya punya pengalaman yang buruk tentang mendesain sebuah flyer ketika awal pertama kali saya mengikuti kegiatan virtual koordinator training. Saya diwajibkan untuk membuat flyer dan saat itu saya benar-benar buta sangat dengan flyer. Kemudian di depan orang banyak gitu flyer saya kemudian dicoret-coret, saya serasa dipermalukan bahwa saya hanya membuat flyer aja tidak bisa. Jadi tekad saya bahwa saya pasti bisa membuat flyer dari coret-coret dan merasa malu. Seperti itu saya ingin buktikan bahwa sesederhana apapun saya harus bisa membuat flyer yang bisa menarik perhatian orang gitu. Jadi saya banyak belajar, tidak pernah putus asa gitu, selalu mencoba karena saya yakin di ujung akhir nanti kita pasti bisa meraih apa yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, saya yakin belajar membuat flyer itu bukanlah hal yang sulit gitu. Apa yang saya berikan hari ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mencobanya. Kita bisa diskusi. Saya juga terbuka untuk Bapak Ibu untuk kita bisa berdiskusi sama-sama. Tidak hanya soal flyer, tetapi tentang banyak hal. Karena buat saya pengetahuan itu bukan untuk disimpan. Pengetahuan itu memang kita untuk dibagi karena aplikasi-aplikasi seperti ini itu selalu mengalami perubahan. Ketika hari ini misalnya saya tidak berbagi dengan Bapak Ibu, esok hari akan ada lagi aplikasi baru, maka apa yang saya ketahui hari ini kemudian akan mati percuma. Jadi ketika kita berbagi, saya yakin akan banyak ilmu lagi yang kita dapatkan. Ketika kita belajar, maka akan kita merasa bahwa masih banyak hal yang tidak saya ketahui. Saya berbagi hari ini
sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu karena pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu akan menjadi motivasi buat saya untuk mencari tahu, mengeksplor lagi bahwa ternyata hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan itu difikirkan oleh Bapak Ibu, dan itu akan memacu saya untuk lagi mengeksplor dan kelak jika saya sudah mengetahui, insya Allah kita berbagi lagi di kesempatan yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa membantu Bapak Ibu untuk memulai. Jadi jangan pernah takut untuk memulai Bapak Ibu, karena langkah besar seseorang itu saya yakin dimulai dari langkah kecil. Jadi kalau kita gagal, ya mari kita terus berusaha, jatuh kita bangkit lagi, jangan pernah berhenti, karena sesungguhnya hidup ini kita tidak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih dari saya, senang sekali saya bisa membersamai Bapak Ibu berbagi pada hari ini. Semoga di hari-hari esok kita bisa bertemu lagi, berbagi lagi ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, simpulannya Bapak Ibu ya, menarik sekali apa yang disampaikan, closing speech-nya dari Ibu Indah, bahwa mari kita terus belajar. Sesungguhnya tidak ada yang fix bahwa apa yang disampaikan hari ini itu akan seperti ini terus. Barangkali besok ini sudah bisa berubah, ada update terbaru. Jadi marilah terus kita belajar dan berbagi. Ternyata ada yang meminta link rekaman ya. Kami akan share di room presensi di room chat. Ini ada link yang kami bagikan Bapak Ibu ya. Pak Bahar, diminta teman-teman Bapak Ibu jangan lupa ngisi presensi ya. Bapak Ibu boleh mendownload nanti sertifikatnya. Ya, Bapak Ibu silahkan mengisi presensinya, juga mengikuti panduan yang kami share terkait dengan cara mendownload sertifikatnya. Jangan lupa enrollment key-nya kami sudah share, dan mohon tertib untuk tidak membagi enrollment key itu keluar daripada room chat kita Bapak Ibu ya. Jangan dibawa sampai ke grup WA, apalagi kalau sampai dibawa ke grup tetangga ya. Ya. Link presensi, oke, ada yang minta link presensi, sebentar ya Bapak ya. Ini link presensinya sudah ada.